Ya, selamat datang di podcast Cerita Talks pada segmen Diceritain Season 3 episode 1 bersama aku Dewi dan Mas Rifki. Oke, jadi eh, di episode kali ini Mm-mm. kita bakal kupas tuntas tentang filosofi. Kenapa filosofi kita taruh di awal? Karena memang untuk episode selanjutnya kita kan bakal belajar banyak buku nih. Ya, Filosofi itu bisa dipakai untuk sebagai dasar untuk untuk penyerapan selanjutnya. ilmu-ilmu selanjutnya. Gitu. Oke, Mas, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang filsafat nih ya. Yap. Kalau kita dengar kata filsafat ya, mungkin teman cerita yang lagi nonton video kita ya, Yap. dengerin podcast kita, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, emang filsafat itu masih relevan gak sih dengan kehidupan kita sekarang ya kan? Yap. Secara kita udah hidup di zaman sekarang yang udah Yap. banyak memanfaatkan teknologi ya, kita udah pakai banyak media sosial ya, sedangkan filsafat adalah sebuah aliran yang lahirnya udah ribuan tahun yang lalu. Jadul banget ya kan. Dan kalau misalnya filsafat ini dianggap penting, kenapa kok masih sedikit yang belajar filsafat gitu loh? Karena kalau dilihat dari beberapa literatur, ya, banyak yang masih menganggap filsafat itu pelajaran berat. Sama, ya. aku juga pertama dengar kata filsafat itu udah kita bakal belajar kitab sejarah gitu kan. Tebel gitu kan, strategi perang dan lain-lain. Dan mungkin bahasanya udah harus meditasi. Bener. Nah, ternyata filsafat itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari, yang bakal kita nggak sadar kita ngelakuin itu. Iya. Nah, itu dia. Makanya kalau belum kenal itu jangan berasumsi dulu. Jadi kita kenalan dulu, baru kita bilang itu berat atau ringan. Iya. Kita nggak sengaja kan gitu ketemu apa namanya buku filosofi teras. Buku filosofi, iya. Ternyata sana ringan gitu. Bahasanya ringan gitu. Bahasanya kayak kegiatan kita sehari-hari. Wah, kan? Ternyata menarik bisa dipelajari gitu. Nah, contohnya gini, wis. Kenapa filsafat itu penting? Contohnya di dalam pengerjaan skripsi. Oke, ini kita ambil case mahasiswa ya. Skripsi, tugas atau lain-lainnya, tesis lah. Udah ngelembur tuh, udah nggak tidur tuh. Besoknya ke dosen pembimbingnya bilang ternyata yang A ini diganti B. Oke, kita kerjain lagi, lembur lagi gitu kan. Kita serahkan yang B, besok dosennya bilang ganti lagi. Ini ngapain B gitu kan. Harusnya ini A. Nah, kita kan pasti banyak malah teman-teman kita tuh stres, sebel, berhenti ngerjain skripsi gara-gara seperti itu kan. Itu. Akibatnya nggak lulus. Ada juga yang udahlah tenang aja gitu. Kerjakan dosen aja. bilang A kita ganti A, dosen bilang B kita ganti B, akhirnya tiba-tiba ya selesai. Itulah filsafat itu di situ sebenarnya. Tapi tanpa sadar kita udah melakukan itu gitu loh. Cuma belum kita lakukan secara sadar aja. Gitu. Dan kalau misalnya nih kita ambil kasus barusan gitu Mas ya, kalau di dalam filsafat ya kan, kalau kita bertemu dengan dosen yang killer ya, ini adalah contoh sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Kita nggak bisa mengubah dosen killer jadi baik gitu kan. Nah, itu mustahil ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah ya dikerjakan aja. Jadi fokus apa yang bisa kita kendalikan gitu kan. Kalau misalnya kita belajar filsafat dan menghadapi kasus ini gitu loh ya. Itu contoh kecil pada case mahasiswa gitu Mas ya. Dan belajarnya pun juga nggak berat. Ternyata nggak berat gitu Mas. Jadi bisa dimulai dari kita berkenalan pada salah satu aliran filsafat yang namanya stoik atau stoa atau stoikisme kata lainnya ya. Dan ini sangat relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita mulai dengan membaca buku filosofi teras dari karya Henry Manampiring Mas. Kita harus berterima kasih banyak terhadap kepada Pak Henry Manampiring karena tulisannya ini adalah pintu dari kita untuk belajar filsafat stoik dari buku-bukunya selanjutnya. Gitu. Selanjutnya kita banyak membaca buku dari para tokohnya ya. Pak Henry Manampiring ini telah menyederhanakan itu gitu. Jadi apa itu stoik? Kalau dari literatur yang kita gali, stoikisme adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno sekitar 300
tahun lalu sebelum Masehi. Atau sekitar 2000-an 2300-an tahun yang tahunan lalu. ya. Aliran ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Citium bernama Zeno, yang kemudian dikembangkan oleh filsuf ternama lainnya seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Nah, tokohnya itu banyak, cuma yang hits saat itu yang bisa ngangkat Stoik itu ke apa ya, cara sekarang itu viral gitu ya. Viral itu adalah Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ya, jadi siapa sih 3 orang itu? Tokoh-tokohnya itu ya. Jadi tadi disebutkan Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Jadi Stoikisme itu tadi diciptakan di kota Athena, Mas ya, di Yunani ya. Tempat bertempurnya nanti para juara barista dan yang kemarin ya. Saya ucapkan selamat, kita ucapkan selamat buat para pemenang ICTC, IBC dan IBRC. Lanjut. Oke, kemudian ini dikembangkan oleh beberapa filsafat ya. Jadi tokohnya yang pertama adalah Zeno, kemudian Seneca ini adalah seorang politisi di era Kaisar Nero. Kemudian ada Epictetus, yaitu seorang mantan budak, Mas ya. Kemudian ada juga Marcus Aurelius, yaitu seorang kaisar ya. Ada juga Socrates, Mas ya. Dan Socrates itu Stoik juga. Dan dari beberapa tokoh ini, Mas, aku punya 2 idola nih, Mas. Oke. Jadi yang pertama aku mengidolakan Socrates, ya. Yang kedua aku mengidolakan Marcus Aurelius. Jadi kenapa aku mengidolakan Socrates? Karena Socrates itu adalah seorang filsuf yang tidak pernah mengajarkan apapun kepada siapapun tentang apapun. Tetapi dia selalu mengajak orang lain untuk berpikir. Karena dia selalu mengatakan bahwa perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia punya nalar, Mas ya. Jadi bagaimana nalar itu yang bisa kita gunakan untuk melakukan apa yang baik dan menghindari kelakuan buruk gitu loh. Dan kemarin Mas juga sempat posting ya. Nah, itu dia. Kebetulan tuh aku juga baru tahu kan kemarin di posting di IG tentang bagaimana aku ngelatih Eca kerjakan tugasnya. Kan nggak tiba-tiba nyelesaikan tugasnya. Tapi aku bilang ya biar ini dia salah gunting, salah melipat, salah merekatkan gitu. Karena nanti dia akan berpikir dari kesalahan. Benar. Bahkan aku nggak tahu itu Socrates juga punya prinsip seperti itu. Makanya itu sebenarnya filsafat itu sudah kita lakukan sehari-hari. Filsafat juga itu lahir dari prinsip-prinsip kehidupan kita sehari-hari. Benar. Cuma kita belum menyadari itu dan menjadikan itu sebagai ilmu yang bisa diterapkan di kejadian-kejadian lainnya. Nah, aku bilang kemarin tadi kan nalar ya. Itulah bagi menurutku filsuf itu adalah nalar yang sebagai filter. Ada informasi A masuk, ada nalar di filter, baru kita konsumsi di pikiran dan ya. Dan yang kedua yang aku idolakan adalah Marcus Aurelius, Mas. Jadi dia adalah seorang mantan jenderal perang, kemudian dia menjadi kaisar Roma dan menjadi 5 kaisar terbaik di dunia ya dalam sejarah ya. Kenapa dia menjadi kaisar terbaik ya? Jadi ada suatu kejadian, dia pernah mengalami peperangan besar ya. Dan kemudian dia sebenarnya mendapatkan kemenangan atas peperangan itu. Tapi setelah mendapatkan kemenangan, dia justru bermeditasi ya. Dan dia berpikir, kenapa sih harus ada peperangan kalau misalnya kita bisa memilih perdamaian gitu, Mas. Dan di saat dia mendapatkan kemenangan besar itu, dia juga berpikir apa artinya kemenangan gitu kalau misalnya banyak korban yang dikorbankan gitu kan. Jadi itu adalah sebuah sebenarnya sebuah ajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu loh. Ya kan. Dan ajarannya seperti apa nih, Mas? Sebenarnya Stoa itu ajarannya banyak. Cuma yang paling relevan adalah ajaran tentang kebahagiaan. Filsafat Stoa mengusung kebahagiaan itu tidak nggak sama artinya sama yang lain gitu. Misalnya kebahagiaan kita kan mengartikan apa yang bisa kita dapat. Stoa ini mengatakan sebagai ataraksia. Kebahagiaan adalah ataraksia, sebuah kata Yunani yang akarnya dari
Ataraktos, A itu artinya not, tarasen itu artinya no trouble. Ataraksia yang berarti not trouble, yang artinya nanti kebahagiaan adalah jiwa yang tenang dan damai, yaitu tiadanya gangguan. Bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Nah, itu dengan apapun. Padahal kan kalau kita artikan kamu bahagia setelah apa, misalnya aku bahagia setelah punya mobil. Padahal untuk punya mobil itu kan banyak tuh caranya. Gangguan itu masih banyak kan, mau lewat utang, bahkan kebahagiaannya seharusnya adalah aku bisa jalan-jalan dengan keluargaku nggak kehujanan. Nah, itu kan sih dengan bahagia. Tapi nggak mesti harus punya mobil kan. Nah, jadi kalau kita artikan kebahagiaan itu mentah, ya udah beli mobil utang. Padahal kita masih terganggu. Sehari aja kita jalan-jalan nggak kehujanan, tapi besok bulan-bulannya kan terganggu dengan utang. Benar. Ini ada contoh menarik nih Mas, ya kan? Ya kan? Mobil kan? Mobil nih. Di berita kan? Jadi kemarin aku baca berita nih Mas. Oh enggak kemarin sih, kapan hari waktu ini ya, waktu Idul Fitri ya. Jadi ini beritanya menarik nih. Ada seseorang ya yang bekerja di Jakarta, kemudian dia mau mudik ke tempat asalnya, ya kan? Jadi dia rela, kalau nggak salah dia bekerja sebagai apa ya? Lupa sih aku ya. Cleaning service. Nah bener. Jadi dia bekerja sebagai cleaning service di Jakarta, kemudian dia mau pulang, dia rela untuk menyewa mobil sehari 600.000, bayangkan. Dan ketika ditanyain oleh wartawan, dia menjawab, ini aku nyewa mobil supaya aku dinilai tetangga dan saudaraku bahwa aku di Jakarta sukses. Berarti sumber kebahagiaannya dia atas penilaian orang bukan lain. Sukses, tapi dinilai sukses oleh orang lain. Dan kalau misalnya kita berkaca pada tadi poinnya, kebahagiaan adalah sesuatu hal yang tidak terganggu dengan apapun. Berarti dia masih merasa terganggu kalau misalnya saudara atau tetangganya menilai dia belum punya mobil sukses, gitu Mas, belum sukses suksesnya gitu harus kan. punya mobil, Suksesnya bener. Jadi sebenarnya itu bukan bahagia gitu Mas ya kan. Dia masih terasa terganggu. Kalau misalnya di dalam filosofi teras, kira-kira apa yang harus dia lakukan kalau mudik? Iya. Harusnya kita gini, nalar. Kita pulang tuh untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Ketemu orang tua gitu. Orang tua dengan cara apa? Banyak kan? Banyak. 600.000 itu satu keluarga bisa naik kereta. Benar ya kan? Nanti pulang lagi 600.000 1.200.000. Kalau nyewa udah berapa? Dan nyampe jutaan, ya? Dan nyampe tempat asalnya pun kalau misalnya dia berasumsi dia gak punya mobil, kalau misalnya orang yang belajar filsafat, dia nggak akan peduli, akan terganggu dengan penilaian itu gitu Mas. Kadang-kadang kalau kita pulang hari raya ada yang nilai ini, nilai itu, nilai ini, nilai itu, dan kita harus menunjukkan nah itu sebenarnya itu bukan kebahagiaan karena kita masih merasa terganggu gitu Mas. Betul. Nah, dalam istilah lain kadang dikatakan sebagai apatheia, sebuah kata Yunani yang artinya a itu adalah not dan pathos artinya suffering. Sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free from emotions, free from suffering, freedom from all passions. Kebahagiaan bagi Stoa adalah tiadanya penderitaan, emosi saat kita nggak terganggu oleh amarah, kecewa, dan iri hati. Jadi kita terbebas dari itu semua. Terbebas dari apapun itu. Nah, ini kalau ini ada contohnya, kalau ini adalah kayak kita pernah hidup bertetangga. Ini menarik kita nih. Sendiri nih, kita sendiri. Oke. Lihat ada tetangga dianterin ada mobil lewat bawa kulkas gitu ya kan? Misalnya ya. Terus kita lihat di dapur kita kulkas kita masih satu pintu gitu kan. Akhirnya pingin beli ya. Pingin beli 4 pintu, 8 pintu gitu ya. Kita cari promo, kita cari utang-utangan gitu kan. Hanya untuk menyaingi ya, hanya untuk panas hati dan aja. Akhirnya besoknya menderita sendiri gitu, harus bayar angsuran, kulkasnya itu nggak kepake gitu kan. Harusnya filsafat itu ngajarin ya udah kita nggak butuh itu. Nggak butuh itu. Kecuali kita mau usaha bikin jual beli es batu. Ya benar. Butuh pressure yang besar. Ada alasannya gitu Mas ya. Ada hasilnya dan akhirnya kan kita nggak menderita terhadap itu. Benar. Lagi biasanya ada tetangga kita bikin usaha rame. Misalnya warung Indomie gitu kan ya. Warung rame banyak beli. Warung kopi gitu ya sekarang yang lagi ngehits ya. Kalau kita memang masih membutuhkan pendapatan itu, misalnya biaya sekolah, biaya dan lain-lain, alasan yang jelas bolehlah. Bolehlah. Kita buka
kita riset pasar benar-benar, riset pasar benar-benar. Yang sudah itu ada Indomie, kita riset menu lagi, oh Indomie yang berbeda, kita sandingkan gedang goreng, gitu kan. Jadi kan ada perbedaan dan pasar nggak terganggu. Dengan tetangganya berbeda. Yang terjadi adalah gara-gara sifat iri hati, itu bisa loh terpengaruh ke ekonomi, market. Iya, ke pasar. Misalnya Indomie, sebelahnya Indomie semuanya Indomie. Jadi pembelinya jadi penjual semuanya. Terus nggak ada yang beli. Terus siapa yang jadi pembelinya? Gitu kan. Kerugian itu kan pasti ada. Jadi sebenarnya itu terjadi karena orang-orang itu hanya kepingin aja karena sama dengan tetangga, bukan karena sebuah alasan gitu Mas. Paling lihat tetangganya kok rame banget ya bikinlah sebelahnya sama gitu kan. Kalau alasannya adalah memang benar-benar nyari penghasilan lewat itu, kita bakal lebih dalam. Iya, benar. Akhirnya membuat diferensiasi. Dan kadang-kadang gini Mas, ada seseorang yang sebenarnya secara finansial dia udah dikatakan mapan. Tapi dia selalu mempunyai perasaan tidak tenang hatinya kalau tetangganya punya ini, punya itu, upgrade ini, upgrade itu ya. Jadi itu yang dikatakan pada filsafat bahwa dia belum bahagia meskipun secara finansial dia udah oke loh ya. Jadi sebenarnya lebih dalam nih filsafat nih. Iya. Makanya dibutuhkan itu. Nah, itulah satu alasan kenapa kok kita harus belajar stoik. Kenapa kok masih relevan di era informasi yang terlalu deras ini, kita membutuhkan sebuah filter yang kita bahas tadi yang bernama nalar. Itu nanti bakal panjang tuh kita bahas kalau ada nalar. Tanpa filter tersebut membuat kita menjadi samar mengartikan kebahagiaan. Benar. Apalagi informasi kan cepet tuh. Kalau dulu nunggu tetangga lewat bawa mobil gitu kan. Kalau sekarang kan status WA terus. Sialan warungnya rame ini kan. Wah, sialan mobilnya baru. Lebih cepat gitu. Makanya otak kita butuh di-upgrade juga dengan namanya nalar. Kalau dulu paling kan lebih lambat kan. Orang-orang dulu kan paling irinya juga setahun sekali ya. Sekarang kita tiap detik loh kita bisa iri, ya kan? Setiap detik kita bisa iri. Itu makanya kita masih sangat relevan untuk belajar stoik. Jadi intinya tuh kembali pada diri sendiri ya, untuk bersikap ya Mas ya. Dan tujuan utama di dalam stoik ini Mas ya. Jadi yang pertama adalah hidup bebas dari emosi negatif nih ya. Jadi misalnya nih Mas ya, kita dijahatin sama orang ya, kita disakitin sama orang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang filsafat ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu baik sama kita gitu loh. Jadi orang mau menyakiti seseorang yang mau disakitin gitu. Selama kita nggak mau disakitin, ya udah, it's okay gitu, nggak bakal disakitin gitu loh. Jadi semuanya tergantung pada diri kita gitu kan. Dan yang kedua Mas, hidup mengasah kebajikan. Tadi yang Mas Rifki bilang bahwa kita hidup yang dikatakan oleh Socrates ya, bahwa bedanya makhluk dengan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia punya nalar yang bisa kita gunakan untuk melakukan kebajikan gitu. Jadi misalnya nih ada seseorang, ini contoh kecil, contoh sederhana nih Mas, membuang sampah sembarangan gitu kan. Jadi sebenarnya dia punya nalar pasti untuk buang sampah di tempat sampah. Iya, dia punya pilihan gitu loh. Dia tahu ini baik, ini buruk. Contoh lain ini rokok di coffee shop. Nggak pakai asbak. Dia nggak mau pakai asbak, dilempar gitu aja. Jadi sebenarnya dia punya pilihan, dia pakai nalar atau enggak gitu loh. Dia bisa melakukan kebaikan atau keburukan gitu kan. Nah ini di filsafat kita dianjurkan untuk hidup bagaimana mengasah kebajikan gitu Mas ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita hidup sebaiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia gitu Mas ya. Dan di dalam hidup itu pada filsafat ini itu ada istilahnya dikotomi kendali Mas ya. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dan orang yang bijak adalah orang yang mengenali kedua ini gitu. Dan dalam segala hal di dalam hidupnya gitu Mas. Jadi kita stoik ini fokusnya ke apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Nggak bisa kita kendalikan ya skip aja. Sudah, skip aja. Tetangga yang bawa mobil baru. Ya udah biasa aja gitu kan. Dosen killer yang
ya udah fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu kan. Betul. Nah, ini kan tadi kayaknya filsafat stoik itu keren nih. Cuma belajarnya itu dari mana? Kita mau sharing berikutnya adalah di satu episode selanjutnya dalam satu season. Itu bukunya Pak Henry Manampiring. Benar. Berjudul Filosofi Teras. Ya. Ini buku pertama filosofi yang kita baca dan akhirnya jatuh cinta gitu. Pada filsafat. Setelah itu di dalam buku ini Pak ada rujukan ngasih rujukan tulisan-tulisan si tokoh-tokohnya beneran gitu. Ada Marcus Aurelius buku Meditation ya. Akhirnya kita beli dan macam-macam. Gitu. Nah, bukunya dijual bebas, ada versi digital juga ada versi buku fisik. Nah, untuk yang males baca, males beli, ikutin terus aja. Diceritain. Nanti kita bakal spill mungkin 3-4 episode tentang filosofi teras. Buku ini. Selanjutnya baru kita nanti belajar ke yang meditation dan lain-lain. Nah, kenapa ini masih relevan? Teman-teman harus belajar filosofi teras. Soalnya anak-anak sekarang tuh termasuk kita juga kan gampang galau. Gampang tiba-tiba anxiety. Mental health gitu. Tiba-tiba merasa mentalnya terganggu gitu. Apa sih? Enggak sih sekarang. Sebenarnya gitu sih. Makanya kita perlu namanya nalar. Yang buat yang malas baca, ikutin terus channel kita ini. Di episode selanjutnya kita bakal membahas buku. Jadi buku ini sangat penting ya untuk dibaca bagi kita semua yang masih ingin berakal sehat dan mencintai sesama, Mas ya. Oke. Gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya di segmen diceritain. Sampai jumpa. Thank you.